Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzawai Azari, NIM 200512140061 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah internet. Sebelum masuk pada sejarah, saya akan menjelaskan apa itu internet. Internet merupakan singkatan dari Interconnection Networking, suatu jaringan komunikasi yang berfungsi menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain secara cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri, menggunakan TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Kemudian saya akan menjelaskan sejarah internet di dunia. Sebelum internet muncul, sudah ada beberapa sistem komunikasi yang berbasis digital. Salah satunya yaitu sistem telegraf yang seringkali dianggap sebagai pendahulu internet. Sistem ini muncul pada abad ke-19. Di era selanjutnya, ilmuwan seperti Claude Shannon, Harry Nyquist, dan Ralph Hartley mengembangkan teori transmisi data dan informasi. Perkembangan yang terjadi antara lain dalam bentuk jangkauan lebih luas dan kecepatan yang meningkat. Namun, kesulitan masih terjadi karena hubungan antara dua alat komunikasi tersebut harus terjadi secara fisik, contohnya melalui kabel. Kemudian pada tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Proyek ini awalnya dibangun untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat, yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Awalnya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969. Dan secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat ke seluruh daerah dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Banyaknya permintaan dari berbagai universitas yang ingin bergabung dengan proyek ARPANET. Akhirnya ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET fokus menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan MILNET fokus mengurusi keperluan militer. Dari keduanya, bergabunglah antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal dengan nama DARPA Internet atau dikenal juga dengan nama Internet. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai runtutan sejarah internet. Pada tahun 1957, sebagai buntut dari kekalahan Amerika Serikat dalam meluncurkan wahana luar angkasa, dibentuklah sebuah badan di dalam Departemen Pertahanan Amerika Serikat, yaitu Advanced Research Project Agency atau ARPA, yang bertujuan agar Amerika Serikat mampu meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu sasarannya adalah teknologi komputer. Kemudian pertengahan tahun 1960-an,
ARPA mengembangkan ARPANET untuk mempromosikan Cooperative Networking of Time Sharing Computers dengan hanya 4 host komputer yang dapat dihubungkan hingga tahun 1969, yakni Stanford Research Institute, University of California, Los Angeles, Santa Barbara, dan University of Utah. Kemudian tahun 1968 jaringan Timnet dibuat. Tahun 1972, sebuah kelompok kerja yaitu International Network Working Group dibuat untuk meningkatkan teknologi jaringan komputer dan juga membuat standar-standar untuk jaringan komputer, termasuk diantaranya adalah internet. Pembicara pertama dari organisasi ini adalah Vint Cerf yang kemudian disebut sebagai Bapak Internet. Tahun 1972 sampai dengan tahun 1974. Beberapa layanan basis data komersial seperti Dialog, SDC Orbit, Lexis, dan New York Times, Databank, dan lainnya mendaftarkan diri ke ARPANET melalui jaringan dial-up. Tahun 1974, Vint Cerf dan Bob Kahn mempublikasikan spesifikasi detail protokol Transmission Control Protocol dalam artikel A Protocol for Packet Network Interconnection. Paul Barnett dan Newman, kontraktor untuk ARPANET, membuka sebuah versi komersial dari ARPANET yang disebut Telenet, yang merupakan layanan paket data publik pertama. Kemudian tahun 1978, protokol TCP dipecah menjadi dua bagian, yaitu Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Awal tahun 1980-an, komputer pribadi menjadi bagian dari hidup masyarakat. Pada tahun ini, ARPANET telah memiliki anggota hingga 213 host yang terhubung. Layanan BitNet atau Because It's Time Network dimulai dengan menyediakan layanan email, mailing list, dan juga file transfer protokol. Kemudian tahun 1982, protokol standar TCP/IP mulai dipublikasikan ke umum. Tahun 1984, sistem nama domain mulai digunakan yang sekarang dikenal dengan DNS atau Domain Name System yang berfungsi untuk menyeragamkan sistem pemberian nama alamat di jaringan komputer. Tahun 1986, National Science Foundation Network dibangun dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet. Kemudian pada tahun 1990, ARPANET dibubarkan, tetapi internet tetap terus berkembang. Awalnya, informasi yang didapatkan dari internet hanya informasi berbasis teks. Pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Tahun 1993, Internet didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Kemudian pada tahun 1994, Internet mulai digunakan di Indonesia. Kemudian yang keempat, saya akan menjelaskan sejarah masuknya internet ke Indonesia. Yang pertama yaitu 1988, Universitas Indonesia mendaftarkan IP protokolnya pada 24 Juni 1988 dan IP pertama kalinya adalah 192.41.2061. Kemudian pada tahun 1990-an, pada tahun 1990-an, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan Paguyuban Network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. RMS Ibrahim, Adi Sumarto, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu Surya, Robby Subiakto, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Ono Purbo merupakan nama-nama penting dalam perkembangan internet di Indonesia. Kemudian tahun 1994, Internet Service Provider atau ISP atau penyedia internet pertama kali ada di Indonesia yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994.
Pada tahun yang sama muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandasi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Kemudian pada tahun 2000-an, internet terus berkembang sampai sekarang. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.